Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin, masih bisa mempertemukan kita di dalam kesempatan yang insyaallah sangat dimuliakan ini. Insyaallah dalam kesempatan ini saya juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, contoh suri tauladan di dalam kehidupan kita. Sehingga insyaallah kalau kita mengikuti baginda Rasul, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya sekarang berada di kutub utara juga bukan sih. Ya, tapi kalau kita ingin merasakan bagaimana dinginnya di kutub utara, atau mungkin ini adalah gambaran bagaimana kalau kita tinggal di tempat-tempat yang begitu dingin. Di sini itu sudah jam hampir jam 8 pagi. Di sini masih pagi seringgut. Ini luar biasa teman-teman sekalian, dinginnya sampai masya Allah. Itu kalau kita pegang air yang ada di sebuah wadah, itu dinginnya seperti ada air yang keluar dari kulkas. Begitu dinginnya di kampung ini. Apalagi kalau kita mandi, la haula wala quwwata illa billah. Saya alhamdulillah sudah 3 malam di kampung ini. Inilah kampung asli saya. Jadi saya orang dari kampung, tapi alhamdulillah saya punya kampung. Saya sudah 3 malam 4 hari di kampung ini. Tapi alhamdulillah perasaan baru mandi 2 kali. Mandi pertama baru hari pertama saya datang, karena naik kendaraan dari jauh, maka setelah sampai di sini harus mandi dulu lah. Dengan segala perjuangan yang saya lakukan untuk bisa melewati dinginnya air di saat mandi. Ini kalau tertiup angin sepoi, itu yang terasa dingin sekali itu di bagian telinga. Makanya kalau kita tutup telinga itu ya lumayan lah, sedikit mengurangi rasa dingin. Teman-teman sekalian, saya agak-agaknya tidak berani untuk membawa atau mengajak Rika ke kampung ini. Saya mengkhawatirkan kalau saya bersama Rika di kampung ini, dia tidak akan mandi dikarenakan dinginnya yang begitu luar biasa. Dan tentunya teman-teman sekalian tahu bahwa ini adalah kampung kelahiran saya, di mana orang tua saya menetap.
tinggal. Di situ banyak pohon, bolehlah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Ya, seperti inilah gambaran di kampung saya. Itu pagi-pagi angin sudah bertiup kencang, luar biasa, Masya Allah. Ya, rerumputan dikarenakan ada, kalau bahasanya di sini adalah nindring. Embun pagi. Di sini setiap paginya ada embun. Jadi rumput-rumput yang bergoyang itu lembab, basah dikarenakan ada embun pagi. Ini ada coklat. Ini ada coklat. Dijemur kemarin pagi. Di sini kalau pagi jam-jam zuhur sampai sore jam 3 itu panasnya luar biasa, panas. Tapi kenapa coklat yang tadinya dijemur itu seperti tidak berubah, masih lembab, masih basah coklatnya. Itu dikarenakan mungkin karena cuaca yang dingin. Setelah matahari terbenam, coklatnya kembali dingin dan akhirnya kembali lembab dan kembali basah. Subhanallah. Seperti itulah gambaran di kampung saya. Ini banyak rumah. Ya, kalau rumah orang tua ini nih, ya, di depan ada juga rumah. Luar biasa. Di sana ada rumah juga banyak sekali, berlapis-lapis rumah. Ya, ya. Dinginnya cuaca menyebabkan saya tidak terlalu banyak bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Dikarenakan seakan-akan seluruh apa yang ada di kepala itu mendadak terlupakan. Karena yang terpikirkan di kepala hanyalah bagaimana agar supaya tidak terlalu dingin. Ini saya biasanya pakai selimut sampai duhur. Nanti setelah mau berwudu salat duhur barulah saya buka selimut. Biasanya seperti itu. Dan ini Rika KW. Kenapa HP-nya jatuh? Apakah HP-nya juga kedinginan? Apakah HP-nya juga kedinginan? Ya, Rika KW sedang membuat kopi di dalam. Pesan hikmah pada hari ini, kalau kita senang dengan laut, maka tidak perlu kita menyelam di dalamnya untuk merasakan indahnya lautan. Cukup kita duduk di pinggir pantai dan mengambil secangkir kopi, kemudian menikmati indahnya hembusan pantai itu. Dan juga kalau kita senang melihat langit, maka tak perlu kita jauh-jauh untuk memanjat langit. Cukuplah kita menengadahkan kepala ke atas dan menatap, merasakan keindahan birunya langit. Terkadang dalam kehidupan kita ini, yang
datang saja, kadang pergi meninggalkan kita. Maka tidak mustahil yang pergi itu tak akan kembali. Pesan yang dalam dari pembicaraan kita ini adalah, kalau engkau hanya akan datang kepada hati seseorang akan membuat hati patah, maka berpikirlah 2 kali untuk mendatanginya. Janganlah kau datang singgah di hati seseorang jika engkau hanya akan membuat hati seseorang itu patah. Datanglah karena Allah, datanglah karena cinta, datanglah karena apa adanya, bukan karena mengharapkan sesuatu yang ada pada seseorang itu. Cinta yang tulus akan terbalaskan dengan kehidupan yang baik. Ketulusan hati kita akan senantiasa dijawab, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kapan kita memiliki niat yang buruk terhadap seseorang, maka Allah akan memberikan balasan yang tidak baik untuk kehidupan kita. Dan biasanya kita mendapatkan di dunia, terlebih-lebih kita akan mendapatkan di akhirat. Saya kira sampai di sini dulu, karena dingin sudah mulai menusuk-nusuk di punggung belakang dan juga di telinga, masuk melalui sela-sela daripada selimut ini. Oleh karena itu saya menyatakan terima kasih banyak kalau setia melihat video saya dan rekan saya. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.